Ya, ini atributnya ya. Atributnya. Jadi dia ada di dalam eh, tag. Ini atribut ini. Atribut, atribut. Ya. Terus ya dapat terdiri dari beberapa atribut. Kalau Anda lihat ini ada dua atribut. Bisa tiga, bisa empat, bisa banyak. Dan masing-masing dipisah oleh spasi. Ya, ada spasi. Terus ini pembagian dasar ya, dari HTML. Saya lihat mirip sekali dengan HTML. Jadi di bagian atas HTML head body, kalau Anda buka web itu juga saya mirip. Coba saya ambil situs yang sederhana tampilannya. Kita lihat kodenya. Banyak sekali kodenya di Google. Kita ambil contoh simple HTML struktur. Nah, ini contohnya. Kan HTML head dan body ya. HTML ini terus body. Kemudian lanjut lagi. Ya, di sini biasanya dalam dalam tab ini kita menampilkan isi atau konten dari web-web dari HTML atau XHTML ya. Ini struktur dasar dari HTML ya, hampir mirip juga dengan XHTML. Ini contohnya ternyata ada di bawah ya. Nah, ini semuanya ya, mirip sekali dengan HTML ya. Tag P, terus BR, pindah baris, terus karakter spesial, ini list ya, kalau mau buat kayak combo-combo atau ada apa namanya list-list yang lingkaran-lingkaran kan ya. HTML list OL UL. Nah, seperti inilah contohnya. Kalau mau lihat contohnya kan, nah ini kan list ya. Kemudian DL, DT, DD dan seterusnya ya. Ini tadi list-listnya. Href itu hampir sama. Bukan hampir sama, sama malah ya. Jadi kira-kira penjelasan tentang XHTML itu saya persingkat saja ya. Karena yang pertama dia dasarnya dari HTML. Itu mirip sekali dengan ya, XHTML itu sangat mirip dengan HTML. Jadi kalau Anda sudah memahami perintah HTML, itu seharusnya sudah bisa langsung menggunakan XHTML. Seperti itu ya. Cuma ya memang dijelaskan di pembahasan-pembahasan web ya, teorinya bahwa HTML itu lebih ketat dari HTML. Ya, kalau misalnya HTML ada perintah yang salah itu masih jalan. Kalau di HTML ada perintah yang salah itu dia tidak jalankan. Ya, makanya katakan lebih ketat, lebih ketat. Dia lebih ketat. Ya, lebih ketat dia. Sekiranya yang perlu ada dalam itu adalah XML-nya nanti. Ya, jadi XML itu format data. Ya,
XML itu format data. XML format data sama dengan JSON, ya. Ya, cuma sekarang saya lihat penggunaan JSON itu lebih banyak dari lebih sering. Kalau saya pribadi ya lebih sering menggunakan namanya format JSON ini, sering pakai ini. Jadi kalau buat program saya pakainya format JSON. Kalau Anda mau lihat contoh JSON itu ini contohnya. Nah, ini contoh JSON. Dia juga untuk format data sama sih dengan XML prinsipnya, tapi sedikit dari sisi tampilan mungkin beda, tapi dari sisi struktur itu akan kelihatan sama nanti. Dia fungsinya menampilkan data-data. Ya, Anda bisa membayangkan tadi saya buatkan simulasi baris kolom itu dia akan tampilkan dalam formatnya masing-masing. Seperti ini. Ya. Untuk pengembangannya nanti silahkan Anda browsing ya. Saya memberikan dasarnya saja. Ya, nanti saya akan berikan link-link tambahan yang bisa membantu Anda untuk membaca lebih lanjut materi kita. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu materinya.